Wabarakatuh. Iya. Perkenalkan nama saya Syahrul Ramadan Salatsa dan teman saya itu Muhammad Farhan Abdul Malik. Di sini kita akan mempresentasikan workflow otomatisasi bot Telegram berbasis N8N untuk manajemen data, pengeluaran dan pencatatan pengeluaran. Yang mana ini nanti uh, akan ada demonstrasinya juga. Next slide. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan. Jadi, selanjutnya itu adalah manajemen keuangan pribadi yang sering terjadi, yaitu pencatatan manual lambat. Ini dikarenakan proses input dilakukan satu persatu sering menumpuk di akhir harinya. Dua itu ada risiko sering terjadi error. Nah, itu jadi kita tuh pengguna tuh kadang-kadang salah tulis nominal, lupa kategorinya, atau tidak menyimpan struknya. Yang ketiga itu ada ketidakdisiplinan pencatatan harian. Di mana tuh manusia kita tuh pengguna sering lupa mencatat jika harus dilakukan secara manual setiap harinya. Yang keempat adalah aplikasi pencatatan membutuhkan bersifat pasif, yaitu muka aplikasi yang menghubungi seorang pengguna gitu. Selanjutnya adalah melalui Telegram bot dan N8N. Proses pencatatan dapat diubah menjadi otomatis. Nah, di situ tuh ada real time-nya juga, sama yang ketiga itu ada mudah diakses via smartphone. Selanjutnya ada faedah yang ketiga itu adalah tujuan. Satu, mempercepat pencatatan pengeluaran harian. Jadi, bot hanya butuh satu pesan, tidak seperti aplikasi yang perlu beberapa langkah. Selanjutnya adalah kedua itu ada manipulasi pengguna yang error pada proses inputnya. Jadi, sebagian besar input diproses otomatis, terutama bila ada stoknya gitu. Selanjutnya ada ketiga itu memanfaatkan OCR untuk membaca stok otomatis. Jadi itu struknya bakal dipoto, nah sistem langsung membaca tanggal dan nama barang dan totalnya. Keempat, ada membuat sistem yang stabil menggunakan Docker dan Ngrok. Jadi itu sistemnya itu bisa menjalankan stabil di berbagai perangkat dan bisa menerima feedback Telegramnya. Kelima itu menghasilkan laporan pengeluaran secara real time. Jadi setiap transaksi otomatis tercatat, sehingga laporan selalu terbaru dapat input secara manual dan ditambahkan. Jadi ada konsep dasar N8N. Itu platform untuk workflow otomatis. Jadi itu keunggulannya itu ada save, hosted, lalu ke data aman. Ini ada visual builder yang tidak perlu coding rumit. Ketiga itu ada mendukung ratusan integrasi. Tetap adalah yang kedua adalah Telegram Bot API yang menyediakan perintah interaksi dan webhook real time. Jadi botnya bisa menerima pesan teks, gambar, dan perintah gitu. Jadi setiap yang kedua tuh ada media ringan untuk otomatis berbasis Jadi bisa lah itu apa namanya respon real time-nya tanpa delay gitu. Yang ketiga itu ada Docker yang menjalankan N8 dalam kontainer stabil, portable, dan aman. Jadi memastikan N8 berjalan konsisten tanpa masalah. Bisa dipindahkan ke servernya tanpa konfigurasi ulang. Empat itu ada ngerok yang membuat URL HTTP publik untuk webhook lokal. Jadi itu mengubah server lokal jadi dapat diakses publik dan itu wajib untuk koneksi web Telegram selama belum memakai domain permanennya. Jadi kita ada OCR dan AI agent. OCR itu mengekstrak teks dari gambar struknya. Kalau NLP itu memahami konteks dan input manualnya. Jadi kita ada flowchart. Jadi tuh kita mulai tuh. Jadi unsur input pengguna mengirim teks atau foto ke bot. Nah, selanjutnya ada webhook. Telegram meneruskan pesan ke N8N. Terus ada distribution mode. Mode sistem memeriksa jenis pesan teks atau gambarnya. Jika teks AI atau yang akan mengekstrak kategori dan ke nominalnya, kalau menggunakan gambar, OCR membaca total belanjanya. Kalau data cleaning, N8N merapikan format angka dan tanggal. Kalau strategi itu untuk data disimpan ke Google Sheet atau DB-nya. Ternyata adalah buat reverse itu buat mengirim balasan ketika pesertanya itu berhasil ditulis. Dan itu ada demo penggunaan aplikasi, kan dijelaskan teman saya. Oke, kita langsung masuk aja ke Telegram ya. Nah, di sini sudah dimasukkan inputan yaitu inputan foto stroke yang mana nanti bot ini tuh akan
membaca dari inputan tersebut, foto struknya, yang mana ada di tokonya ada Maru Javanese, lalu ada totalnya, total harga dari semuanya, terus ada itemnya apa aja, dan tanggal berapa transaksi tersebut. Lalu kita juga bisa memasukkan inputan manual. Bisa dicontohkan Farhan, seperti kayak saya membeli telur 2 kilo di warung Madura seharga 20.000. Oke, nanti dia akan bisa juga kita menginput secara manual, jadinya nanti dia akan juga membaca dari inputan tersebut. Nah, di sini sudah muncul toko Warung Madura, total 20.000, itemsnya telur 2 kilo, dan tanggal pembeliannya yaitu tanggal hari ini. Nah, selanjutnya yaitu kita juga bisa melihat dari laporan belanja kita. Mulai hari ini, bulan ini, dan tahun ini. Pertama kan karena laporan hari ini itu adalah di Warung Madura, yaitu dengan tanggal 29 bulan 12 2025. Nah, coba kita tes. Iya, benar. Ini dia akan memunculkan laporan pengeluaran hari ini yaitu 20.000 jumlah transaksiannya sekali karena transaksi sebelumnya itu yang kita kirimkan inputan struk itu tercatat tanggal 28, itu hari sebelumnya. Jadi coba kita buat laporan bulan ini. Nah, laporan bulan ini yaitu ada banyak karena sebelumnya saya juga sudah menginputkan beberapa inputannya itu ada jumlah transaksi ada 6 kali dan total pengeluarannya terhitung 495.500. Jadi bot ini itu bisa kita input menggunakan photostroke dengan mudah, lalu juga bisa kita menginputkan dengan kalimat kita atau dengan manual, yaitu tinggal cantumkan saja beli di mana, warungnya apa, nama warungnya, dan bisa sebutkan harganya berapa, lalu itemsnya apa aja. Oke. Nah, balik lagi ke PPT. Slide selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan ini adalah kelebihan dari aplikasi yang kita buat itu adalah proses otomatis sepenuhnya. Jadi, proses ini tuh dari input teks maupun gambar itu uh, semuanya otomatis. Dan kita membuat itu tanpa perlu mengoding manual. Lalu dapat berjalan 24/7 sehingga pencatatan transaksi ini bisa dilakukan kapan saja dan dimanapun. Integrasi sangat fleksibel karena N8N ini mendukung banyak layanan seperti Telegram, AI, Google Sheets, dan lain-lainnya. Mudah digunakan oleh pengguna awam, cukup menggunakan aplikasi Telegram yang sudah familiar, yang mana aplikasi Telegram ini sudah familiar di kalangan masyarakat, jadinya dan mudah digunakan, tinggal kita ngirim foto struk atau kita menginput secara manual, yaitu dengan sebutkan saja warungnya dan lain-lainnya. Semua data akan tersimpan real time dan langsung masuk ke database. Jadi data tersebut itu akan masuk ke database dan bersifat real time, yaitu yang mana tanggalnya sesuai dengan apa yang kita masukkan juga, sehingga tidak perlu input ulang. Nah, kekurangannya ini ada kekurangan juga dari aplikasi ini, yaitu kinerja bergantung pada koneksi internet dan ngrok karena kita tidak mengupload di VPS. Jadi internet. Jadi kita ini bergantung pada ngrok karena kita menggunakan ngrok dan Docker sehingga kurang stabil untuk pengguna jangka panjang atau produksi. Jadi uh, kebetulan ada di laptop saya. Jadi ngrok saya itu harus tetap aktif selama jika ingin menggunakan Telegram. Jadi itu bisa digunakan jika kita menggunakan VPS. Jadi itu akan aktif 24 jam. Akurasi OCR menurunkan jika struk buram, kusut, atau pencahayaan kurang baik. Jadi bisa menurun nih akurasi dari foto stroke itu. Bisa misal buram atau kusut, dia akan
menurun dari akurasinya. Google Sheet memiliki batasan untuk data besar dan tidak ideal untuk sistem yang terus berkembang. Jadi database kita disimpan di Google Sheet. Nah, itu memiliki batasan Google Sheet ini. Jadi apa namanya, kita bisa solusinya yaitu dengan menggunakan database yang lain. Belum memiliki autentikasi multi-user sehingga semua pengguna dianggap sama tanpa batasan akses. Jadi tidak ada semua pengguna itu bakal dianggap sama dan tidak ada batasan akses seperti batasan admin itu mengakses semana aja, user mengakses semana aja dan lain-lainnya. Oke, next slide. Alright, terakhir yaitu kesimpulan. Di mana sistem otomatisasi ini berbasis N8N ini berharap uh, mem- Bob Telegram ini berbasis 8N berhasil mempercepat pencatatan keuangan. Yang mana ini tuh menjadi salah satu sistem yang mempermudah kita untuk mencatat pengeluaran kita. AI dan OCR mempermudah ekstraksi data dari struk fisik. Jadi AI dan OCR ini memudahkan kita dalam pengaplikasiannya ini untuk membaca dari struk dari struk fisik itu. Workflow N8N ini terbukti stabil dan fleksibel mengolah berbagai jenis input. Yang tadi saya sebutkan kelebihannya dari N8N ini yaitu stabil, mudah digunakan, dan fleksibel. Dalam mengelolanya juga fleksibel, tidak perlu menggunakan codingan yang rumit. Sistem berhasil mengurangi human error dan meningkatkan efisiensi pengguna. Tentunya sistem ini mengurangi human error yang mana ketika kita mencatat, seringkali kita mencatat pengeluaran itu kita salah hitung atau gimana, kita salah ngitung dan jadinya ada selisih. Nah, ini salah satu solusi. Aplikasi ini adalah salah satu solusi yang dan mengurangi human error karena semua sistem itu dihitung atau dilakukan dihitung dengan AI dan berbasis AI gitu. Arsitektur ini, arsitektur Docker dan Nginx mempermudah pengembangan dan pengujian IA. Jadi arsitektur Docker dan Nginx ini mempermudah dan juga kita dalam pengembangan dan pengujian juga dan gratis gitu. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Saya Sahrul Ramadan Salatsa dan Muhammad Farhan Malik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.